Halo, nama saya Muhammad Sultan Alfian Fadil, selaku dari anggota dari Generasi Nusantara. Di sini akan interview dengan Bang Manghadar. Halo Pak. Selamat sore. Pak, makasih banyak ya Pak, bisa Pak buat Generasi Nusantara Pak. Terima kasih juga sudah ngajak, kan generasi muda, generasi Indonesia, Nusantara. Iya. Rektor Bapak Manghadar sini berupa Rektor Universitas Katolik Parahyangan dari tahun 2015 sampai 2023 dan sekarang menjadi dosen HI di Unpad. Nah ini tuh jadinya tentang education di Indonesia Pak. Nah jadi yang saya tanya dulu pertama, kalau menurut Bapak state of education di Indonesia itu bagaimana Pak? Ya, kita masih saya kira perlu memang merumuskan secara tepat ya, bukan hanya state of the arts dari sisi pedagoginya, tetapi juga saya kira secara sosial politik pun ya kita perlu menempatkan seberapa sentral, seberapa signifikansi pendidikan di negara ini gitu ya. Yang barangkali secara politik kita sudah mendapatkan gambaran bahwa pendidikan di Indonesia itu sangat penting, sangat sentral, dan itu ditunjukkan oleh APBN. Ya, jadi dalam APBN undang-undang menetapkan 20% APBN itu dialokasikan untuk pendidikan. Jadi kalau dilihat dari sisi anggaran pemerintah sebagai implementasi dari keputusan politik sudah benar. Ya. Jadi sekali lagi politik penganggaran, di mana pendidikan sekali lagi mendapatkan porsi belanja negara yang paling besar dibanding dengan bidang-bidang lain. Adalah kesehatan, pertanian, atau mungkin juga pertahanan gitu ya. Di pendidikan sangat sentral gitu. Ya. Nah, memang kita akan juga melihat lebih jauh seberapa jauh arti sentralisasi pendidikan ini kalau dilihat dari APBN-nya terhadap sekali lagi dampak atau pengaruhnya pada pembangunan nasional. Ini yang saya kira menjadi PR tersendiri. Yang secara hipotesis kita bisa mengatakan sekalipun anggarannya besar, tapi tidak sejalan dengan dampak yang kita dapatkan. Ya, karena masih banyak persoalan pendidikan yang saya kira harus ditangani. Berarti jadi sebenarnya kalau pemerintahan itu sudah sebenarnya udah prioritaskan education itu sebagai sangat penting sekali, akan tetapi Betul. masalahnya tuh dari education di Indonesia itu kurangnya ya cara implementationnya mungkin. Ya, kalau teman-teman lihat, kan persoalan pendidikan kita itu kan panjang ya jenjangnya ya, mulai dari pendidikan anak usia dini, ya, pendidikan dasar, pendidikan menengah, SMP, SMA, sampai dengan ke pendidikan tinggi, ya, universitas ataupun juga akademik. Ya. Ini sangat masif gitu kan, yang mungkin kalau kita lihat secara kuantitatif, jadi gambarannya jadi piramida gitu kan, ya, ratusan juta penduduk Indonesia yang ada pada level pendidikan dasar menengah ini, ya. Tapi sampai kemudian ke perguruan tinggi, ya, jumlahnya saya kira tidak sampai sekitar 9 atau 10 juta saya kira. Jadi hanya 10 juta penduduk Indonesia yang sekarang ini berada di pendidikan tinggi. Dan ini pun adalah jumlah yang sangat kecil
yang kalau kita bicara dari sisi level pendidikan tinggi, hanya 25 orang dari 100 penduduk Indonesia yang pada usia pendidikan tinggi yang studi di perguruan tinggi. Ya. Artinya kalau ada 100 ya anak Indonesia yang berusia pendidikan tinggi, hanya 25 orang yang masuk dan mengalami pendidikan tinggi itu gitu. Jadi sering disebut dengan istilah angka partisipasi kasar. Jadi APK-nya pendidikan tinggi di Indonesia hanya 25%. Ya, ini masih sangat rendah. Ya, masih sangat rendah. Ya, atau 25 sampai dengan 30%. Ya, untuk Jawa Barat sendiri masih dianggap masih termasuk yang rendah, 25% gitu. Nah, jadi sekali lagi tamatan SMA usia 18-19 gitu ya, misalnya gitu ya, yang harusnya masuk perguruan tinggi ya, itu hanya 25 dari 100% yang masuk perguruan tinggi. Jadi angkanya masih sangat rendah. Selain itu dari berarti akses ini. Salah satu akses, ya, akses ini bisa erat kaitannya dengan persoalan kemampuan untuk mendapatkan pendidikan itu. Artinya kemampuan di sini bisa finansial, ya, karena pendidikan tinggi di Indonesia cenderung makin lama makin mahal. Hanya sedikit orang yang bisa dalam tanda petik membeli itu. Lalu yang kedua juga mungkin kemampuan dalam arti juga persyaratan kemampuan akademis. Syaratnya. Ya, karena tidak semua memiliki kapasitas akademik untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Itu mungkin juga karena itu. Faktor lain saya kira juga adalah karena faktor minat. Ya, minat orang melanjutkan ke pendidikan tinggi itu ya tidak seperti yang diharapkan. Ya, jadi kita biasanya udah merasa puas. Ya, mungkin merasa puas dikatakan, atau karena tadi merasa tidak mampu atau merasa tidak perlu, ya, karena juga kita bisa melihat ada alternatif untuk mereka yang tamat SMA, apakah melanjutkan ke pendidikan tinggi atau langsung bekerja, ya, dan pekerjaannya pekerjaan apa, itu juga termasuk apakah di sektor formal atau informal dengan katakanlah berwirausaha, atau di pertanian, ya, atau mungkin jadi tukang dan sebagainya. Ini juga jadi persoalan tersendiri, ya, pilihan-pilihan yang memang terbuka untuk tamatan SMA. Berarti juga tergantung dari sosioekonomi kondisi dari siswanya tersebut. Gitu. Sangat dipengaruhi. Memang menjadi masalah juga untuk kita adalah seberapa tinggi atau menjadi prioritas bagi keluarga di Indonesia tentang pendidikan. Atau dengan kata lain, apakah pendidikan menjadi prioritas enggak? Ya, ini juga masih saya kira persoalan politik nasional. Ya, karena kalau kita lihat sekali lagi pemerintah sudah menetapkan pendidikan wajib itu 9 tahun, artinya sampai dengan SMP, ya, 6 tahun pendidikan dasar, 3 tahun pendidikan menengah pertama kita sebut SMP, baru kemudian 3 tahun lagi untuk menengah atas. Ya. Bisa jadi kalau diwajibkan katakanlah misalnya 12 tahun, mungkin angka partisipasi pendidikannya bisa tinggi, dan ini bisa lanjut nanti ke meningkatkan jumlah yang masuk ke perguruan tinggi juga. Ya. Nah, jadi kebijakan pemerintah wajib 9 tahun, ya, tapi kalau itu dinaikkan menjadi 12 tahun, mungkin akan ada persyaratan yang bisa dipenuhi untuk bisa lanjut ke perguruan tinggi. Entah itu pendidikan vokasi, politeknik misalnya, atau pendidikan akademik, ya, di sekolah tinggi, di universitas, ya, atau sejenisnya. Oke, berarti
selain tapi Pak kalau misalkan budaya misalkan dari kita lihat budaya Indonesia gitu ya. Jadi itu tuh kalau secara edukasi itu mungkin Indonesia itu bisa makin ini nggak sih Pak increase the participation rate-nya. Ya itu tadi, jadi memang bisa kita Maksudnya katakan ya, dari sekolahnya gitu. peningkatan angka partisipasi itu kan tadi ya tadi Sultan sudah mengatakan soal kemampuan sosial ekonomi. Artinya itu kan dari aspek katakanlah finansial ya, dari sisi keuangan. Tapi juga dari sisi kalau tadi dikatakan apakah itu menjadi prioritas atau enggak. Itu mungkin kaitannya dengan soal kultur tadi, ya soal budaya yang tadi. Lalu yang ketiga juga adalah soal keputusan politik pemerintah. Ya, kita mungkin bisa mengatakan secara teoretis bahwa untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia baik secara kualitatif maupun kuantitatif, kombinasi ketiga faktor ini harus benar-benar terwujud. Ya, ada kemampuan masyarakat, ada memang aspek orientasi sikap yang memandang pendidikan itu sangat penting, dan juga ada fasilitasi dari pemerintah. Ya, kalau katakanlah misalnya perguruan tinggi bebas uang kuliah, ya kan, misalnya gitu kan, ya, atau diberikan kredit, diberikan keringanan yang nanti bisa dibayar setelah bekerja, misalnya. Ya, itu juga mekanisme yang seringkali ditempuh oleh negara-negara maju. Ya, atau negara Eropa seperti Jerman, memang untuk kuliah itu tidak dipungut biaya. Oh iya. Ya, jadi ini menjadi satu keputusan politik sebenarnya, itu kan. Jadi kalau itu dibuat oleh pemerintah, masyarakat melihat pendidikan penting, atau masyarakat juga kemudian punya antusiasme untuk itu, saya kira memang pendidikan kita bisa meningkat. Gitu. Nah kalau yang generasi Nusantara itu telah lakukan itu, jadi kita mencari ya gimana sistem edukasi yang cocok untuk Indonesia gitu. Untuk yang cocok untuk budayanya, cocok untuk ekonominya. Nah kita tuh jadi bikin post IG tentang kiblat, kayak kiblat pendidikannya. Jadi kiblat pendidikannya tuh jadi ada ya cara mendidik generasi muda Indonesia untuk memiliki keunikan nilai dan prinsip di tiap komunitasnya gitu. Nah jadi ada yang kita temukan itu dari riset kami itu ada dua, kiblat barat yang barat itu jadinya lebih ke mind oriented, active learning, critical thinking, exploration, maksudnya lebih eksplorasi dan individual expression. Nah tapi kita juga menemukan yang dari kiblat timur gitu. Kalau kiblat timur itu lebih ke arah yang virtue oriented, virtuousness, berarti lebih ke arah apa sih itu namanya, concentration, disiplin, keharmonisasian belajar dan kerajinan, conscientiousness. Nah itu menurut Bapak kalau misalkan kita coba kayak implementasikan gitu salah satu di antara dua itu, atau misalkan ya menurut Bapak yang cocok untuk Indonesia yang mana, atau mungkin Bapak punya ide lain gitu kalau misalkan untuk implementasi sistemnya. Ya, saya kira memang tujuan pendidikan kita itu bisa seharusnya menjadi titik tolak dalam pengelolaan manajemen pendidikan itu sendiri, gitu ya. Kalau tujuannya, kalau disebut istilahnya di situ kiblat, orientasi, ya, yang satu katakanlah didrive oleh industri, pasar tenaga kerja, ya, sehingga desain dan manajemen perguruan tinggi
dikelola sedemikian rupa untuk menghasilkan, untuk meluluskan orang-orang untuk memenuhi industri itu. Itu mungkin yang disebut dengan kiblat barat tadi. Tetapi ada kemungkinan lain juga saya kira yang kalau mau disebut di situ sebagai timur atau orientalis gitu ya, soal virtus ya, artinya di situ sebenarnya adalah soal kebajikan ya, kearifan, lalu conciseness, disiplin pribadi ya, integritas ya, tanggung jawab. Ini pun juga barangkali akan menuntut pola manajemen, pengelolaan, dan kurikulum yang berbeda dengan apa yang diorientasikan untuk memenuhi pasar tenaga kerja. Ya. Nah, ini yang saya kira menjadi kiblat yang tarik menarik ya, antara kebijakan-kebijakan pendidikan yang existing, yang ada ya, dengan yang sebenarnya menjadi kritik atau menjadi koreksi terhadap itu. Katakanlah pendidikan yang sekarang seperti tadi, kalau orientasinya dalam menghasilkan orang lulusan yang dianggap menjadi kemudian tenaga kerja, mengisi kebutuhan perkembangan industri, pasar, jasa, dan seterusnya, maka pendidikannya, kurikulumnya juga didesain untuk itu. Belum lagi kadang-kadang diikuti dengan ukuran-ukuran lain, termasuk katakanlah kalau mau menyebut misalnya soal akreditasi, ya, soal sertifikasi, kemudian soal standar ataupun juga peringkat, ya. Ini menjadi hal-hal yang bisa mereduksi dan sekaligus mengkontaminasi proses ini, ya, karena orang kemudian mengejar akreditasi, jadi luput sasaran menghasilkan tenaga kerja yang terampil karena memenuhi ini. Perguruan tinggi dalam hal ini juga dipaksa untuk mengikuti standar-standar internasional misalnya, atau peringkat-peringkat, masuk Scopus, masuk QS ranking, masuk Times Higher Education ranking, University ranking misalnya. Resources diarahkan ke sana sehingga target untuk sebenarnya menghasilkan lulusan yang educated, yang skillful gitu ya, atau yang juga punya attitude yang baik, itu seringkali menjadi tidak tercapai. Itu kiblat yang pertama. Ya, kiblat yang kedua, saya kira sebenarnya sudah mulai dilakukan di pendidikan dasar menengah pun, yang seringkali dalam bentuk yang kita sering dengar homeschooling. Ya, artinya anak-anak tidak disekolahkan ke sekolah-sekolah formal, ya, tapi di sekolah yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Yang ditekankan di sana misalnya adalah soal disiplin tadi, soal kepedulian, ya, soal kebersihan, soal tanggung jawab, ya. Nanti kalau mereka mengikuti pendidikan formal, mereka bisa menempuh melalui katakanlah ujian persamaan SD, persamaan SMP, sampai SMA, ya, misalnya. Itu kalau mereka butuh itu, tetapi mungkin juga mereka tidak membutuhkan ijazah itu gitu. Ya. Nah, di sini alternatif pendidikan yang saya kira terbuka untuk dicoba, ya, artinya untuk kiblat tadi, ya, kiblat. Apakah kita mau menghasilkan orang-orang pribadi-pribadi yang lebih arif, ya, lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, atau hanya kita menghasilkan ya lulusan yang tadi cocok untuk kebutuhan kerja. Ya, dua kiblat ini yang saya kira tidak selalu bisa dikompromikan ya untuk menjadi satu kebijakan nasional gitu dan dianggap baik. Jadi kalau menurut Bapak tuh
pemerintah tuh melakukannya tuh kayak lebih ke arah besar saja gitu, atau balance. Tidak hanya pemerintah saya kira yang melakukan itu gitu ya, tetapi juga kalau mau disebut institusi pendidikan tinggi Iya. dan juga kemudian industri, ya industri memang menggiring atau kemudian mengarahkan proses-proses pendidikan itu ke arah tadi memenuhi kebutuhan industri, ya kebutuhan pasar tenaga kerja. Dan sampai kadar tertentu saya mengatakan ada benarnya baik juga gitu kan. Iya. Dalam arti begini, ya ini juga PR tersendiri sebenarnya memang perguruan tinggi. 4 tahun, 3,5 tahun, 4 tahun kita di perguruan tinggi. Pertanyaannya, apakah ada jaminan setelah lulus dapat kerja? Enggak sih. Ya. Nah, pertanyaan ini yang kemudian sekali lagi memaksa kita untuk membuat adjustment, penyesuaian sedemikian rupa sehingga terjadilah kiblat barat tadi. Ya. Karena seakan-akan ada tuntutan, ada keharusan, bahkan wajib. Kalau selesai perguruan tinggi menjadi sarjana, berarti siap kerja. Kan gitu kan? Iya. Ya. Nah, kalau kita tadi merasa tertawa, heran, sinis kalau misalnya kalau lulus tapi nggak kerja, is it a problem? Ya. Well, for some people it is a big problem. Ya, because they see education is investment. Ya kan gitu, itu persoalan juga kan. Seringkali kita menganggap pendidikan itu adalah investasi. Investasi dalam pengertian bisnis. Udah bayar tiap tahun sekian juta, ya satu program sekian puluh juta. Harus ada itu non investment. Ya, itu harus kembali dong segera. Iya. Dengan apa cara kerja? Kerja dapat salary, dapat upah. Ya, dan mungkin seterusnya meniti karir. Ini yang dilihat sebagai apa tracknya pendidikan kita kan, bukan yang kedua tadi saya muncul menjadi pribadi, Homeschooling gitu. ya lewat homeschooling ataupun juga sekali lagi yang non formal dalam pengertian tadi tujuannya adalah menghasilkan insan pribadi-pribadi yang tangguh, ya, yang mandiri, yang dewasa, ya, yang disiplin, sopan, tanggung jawab dan sebagainya. Itu apakah mau dapat kerja atau tidak, bukan itu ukurannya gitu. Misalnya gitu kan, disebut penganggur, nah, itu memang menjadi istilah yang agak mendowngrade ya atau menurunkan semangat kita gitu kan. Tapi kalau misalnya seseorang lulus, ya, tapi tidak bekerja atau belum bekerja, tapi dia adalah orang yang santun, yang hormat, yang disiplin dalam arti misalnya menghormati yang lain, is it wrong? Ya, bahwa economically mungkin dia masih depends on other, oke, dia mungkin akan mencari jalan keluar untuk mengatasi itu. Tapi jangan itu dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pendidikan tinggi. Ya, ini sekali lagi perdebatan yang juga masih sangat tajam gitu kan. Ya, jadi kalau disebut misalnya perguruan tinggi kita hanya menghasilkan pengangguran, waduh, kan itu sangat memukul ya industri pendidikan. Kita katakan ya mungkin entah mau dianggap sebagai excuse atau tidak, kita katakan kami tidak memproduksi sarjana untuk menjadi pekerja, tapi lebih karena membangun pribadi, ya kepribadian yang lebih luas gitu kan. Ya, itu sebenarnya tujuan pendidikan. Kalau mau cari pekerjaan harusnya tidak di universitas ini dong, kurang lebih gitu ya. Ya, tapi ada pendidikan yang memang khusus didesain untuk itu. Itu yang kita sebut dengan pendidikan vokasi. Ya, misalnya. Ya, politeknik. SMK. Ya, SMK, kemudian ke politeknik, gitu kan. Apakah itu di perbengkelan, apakah itu di industri pariwisata, apakah itu di pembukuan keuangan misalnya gitu kan, atau usaha-usaha lain gitu. Ya, mereka bisa bekerja di situ, menempuh pendidikan di situ. Itu selesai, mereka pasti kerja.
Nah, ini kemudian juga akan masuk pada desain kebijakan kita sebenarnya, kebijakan pendidikan nasional. Saya bisa katakan bahwa Indonesia terlalu banyak pendidikan tinggi bidang akademik, bukan vokasi. Oh, Ya, terlalu banyak sekolah tinggi, universitas dan institut, gitu ya. Tapi sangat kurang yang pendidikan politeknik, ya, atau seperti akademi juga sebenarnya, gitu kan. Itu yang jadi masalah. Seharusnya itu yang diperbanyak kalau memang orientasinya pasar tenaga kerja, mendukung industri. berarti lebih ke arah vokasi gitu. Lebih ke vokasi mestinya, ya. Ini yang saya kira keliru ketika juga kita lulusan dasar, kalau Mas Menteri kemudian menggaungkan apa yang disebut dengan kampus merdeka, di mana mahasiswa dituntut atau bahkan diwajibkan untuk mendapatkan pengalaman kerja selama dia menempuh pendidikan. Yang kita katakan seharusnya itu bukan tujuan dari pendidikan yang masuk kategori akademik. Oh Ya. iya. Tapi kalau mau itu harusnya adanya di vokasi. Jadi jangan dong disamakan gitu kan. Ya, ini sekali lagi persoalan di kita dengan kebijakan, ya. Seringkali kebijakannya one fits all gitu, one size fits all, atau saya sering katakan uniformitas. Ada keseragaman, penyeragaman kebijakan yang berlaku untuk semua jenis pendidikan. Padahal seharusnya harus dibedakan satu dengan yang lain. Nggak bisa kebentur jadinya. Nggak bisa, ya. Karena orientasinya sekali lagi, kalau memang kebutuhannya mendukung pasar, industri, ya, sediakan pendidikan yang khusus untuk itu. Dan sekali lagi, by design maupun by experience ataupun praktek, itu adalah ranahnya pendidikan vokasional, ya, seperti tadi politeknik atau akademik, ya. Dan seharusnya lebih banyak yang ke sana, ya. Tapi kalau kita kembali kepada esensi pendidikan tinggi dalam arti akademik, bahwa kita tidak menghasilkan pekerja, tapi menghasilkan pribadi yang mandiri, yang dewasa, yang tangguh, itu ada di pendidikan tinggi akademik. Ya. Dan itu teman-teman atau kita lah misalnya gitu kan, yang boleh dikatakan orientasi menjadi pribadi yang matang, yang dewasa, yang juga bisa memiliki kemampuan analisis, ya, yang bisa mengambil keputusan secara otonom, mandiri, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau yang vokasional udah pekerja, gitu kan? Ya. Nah, yang mungkin secara teoritis kita bisa mengatakan bahwa ini yang akademik ini nanti yang akan leading mereka, misalnya. Tapi jangan ini dipaksa masuk ke sini, gitu. Ya, itulah seperti itu misalnya kan, itu menjadi salah satu isu dari kebijakan pendidikan nasional. Jadi malah bisa backfiring gitu ya. Ya. Dari kebijakan yang kayak gini. Kita punya di Indonesia itu punya 4.500-an perguruan tinggi. 4.000 seluruh Indonesia. Ya. Dengan penduduk berapa? 280 juta. Ya, seringkali dibandingkan dengan Cina. Berapa penduduk Cina? 1,2 atau 1,3 miliar. Iya, itu banyak. Tapi perguruan tingginya hanya 2.500-an atau 2.000-an. Ya. Kita 4.500-an. Ya. Tapi mereka banyak juga yang vokasi gitu-gitu. Ya, artinya kita juga bisa mengatakan bahwa ada yang salah, ya, dalam kebijakan pendidikan kita. Di mana salahnya? Ya, itu tadi dari desain, ya, desain pendidikannya, ya, rancangan kebijakannya, ya, kelembagaannya, ya, kemudian juga ke kurikulum dan pembiayaannya, ya. Dan kalau dilihat lebih jauh sekali lagi, 4.500 ini sebagian besar itu adalah akademik. Berapa persen? Saya nggak tahu persis persentasenya, tapi sebagian mungkin sekitar 60 atau 70% itu akademik.
ya. Dan itu umumnya adalah memang punya student body yang besar-besar. Ya, katakanlah kalau seperti misalnya di Jawa Barat kita menyebut Unpad gitu kan, Iya. atau UPI, atau kemudian juga institut namanya ITB gitu. Ini kan akademik semua sebenarnya. Ya. Lalu kita lihat di kota-kota besar lain, di Jakarta, di Jogja, atau di Jawa Tengah, Jawa, dan seterusnya gitu kan. Ini perguruan tinggi negeri yang umumnya akademik gitu kan. Lalu kalau kita lihat swasta lagi, swasta di Jawa Barat selain Unpad, ya ada banyak ratusan lagi ya di Jawa Barat. Di Jawa Barat sendiri ada 400-an perguruan tinggi. Dan sebagian besar itu Dan sebagian besar juga akademik. akademik. Ya, nah itu jadi persoalan tersendiri. Ini kembali ke pertanyaan yang paling mendasar, praktis, real. Ini nanti setelah lulus kemana sih, gitu kan? Iya. Ya. Dan kita seringkali dibuat tidak nyaman oleh persoalan tadi, harus bisa masuk ke industri sebagai pekerja. Itu yang kita sebut dengan istilah employability. Employability of the student. Graduation gitu ya, graduated itu. Ya, tingkat employability lulusan perguruan tinggi itu menjadi salah satu ukuran ya dari katakanlah kualitas perguruan tinggi. Ya. Semakin tinggi employability-nya dan pada rentang waktu yang relatif singkat itu semakin bagus. Iya. Ya, saya bisa katakan misalnya kalau kita di Unpad, ya tingkat employability kita pada 6 bulan pertama setelah lulus itu sekitar 60-70%. 70%. Nah, lalu kalau dikatakan 9 bulan berikutnya, ya katakanlah lulus Januari, bisa mendapat kerja di Februari, Maret, April, sampai Juni. Itu 60% lulusan kita masuk ke dunia kerja. Kalau diperpanjang sampai dengan 9 bulan, ya sekitar 75-80%. Lalu yang lain gimana? Kita nggak tahu, katakanlah misalnya gitu kan. Ada yang memang tidak bekerja, ada yang menjadi wirausahawan, ya, bisnis sendiri dia, atau yang mungkin juga berkeluarga, ya, atau mungkin melanjutkan studi, ada juga, dilanjut ke S2 misalnya. Itu juga alternatif-alternatif yang mungkin ditempuh atau diikuti oleh para lulusan. Jadi sebenarnya debatnya tuh bukan tentang yang kita tuh arahnya kemana gitu, apa ya, barat atau yang timur, tapi lebih secara cocok untuk needs. Ya, itu yang perlu saya kira dipertegas, artinya orientasinya atau kiblatnya tadi. Iya. Ya sekali lagi, saya jujur mengatakan saya tidak tahu dengan istilah barat dan timur itu gitu ya. Tapi yang seringkali dalam perdebatan kita adalah bahwa perguruan tinggi harus bisa menghasilkan lulusan dengan keterampilan, pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ya. Ini yang jadi satu kiblat dan sangat dominan dibanding dengan kiblat lain, mana pendidikan tinggi menghasilkan individu, pribadi, insan yang mandiri, yang tangguh dan sebagainya. Tidak diukur sekali lagi dari employability-nya gitu. Ya, tetapi kita berharap bahwa orang-orang ini misalnya adalah orang-orang yang bisa membangun kualitas hidup sosial yang lebih baik, harmoni, toleransi, kepatuhan, ketaatan hukum, tidak ada korupsi, tidak ada sosial konflik dan misalnya ya itu bisa jadi sebenarnya adalah orang-orang yang kita harapkan sebagai hasil pendidikan tinggi. Tapi faktanya mungkin akan sangat ironis gitu kan. Yeah. Kita menghasilkan lulusan sarjana masuk ke dunia kerja tetapi tidak taat hukum. Ya, banyak pelanggaran, banyak tindakan ilegal, banyak praktek korupsi. Maka tidak jarang atau tidak aneh sebenarnya kalau dikatakan bahwa lulusan perguruan tinggi atau mereka yang terlibat dalam kasus korupsi adalah lulusan perguruan tinggi. Ya, yang kemudian bisa ditelusur, dicari
ini lulusan mana sih? Ya kan, universitas mana, negeri atau swasta? Ya, itu pun juga bisa ditelusuri untuk mengatakan, ya, wah ini memang dunia kita ini ya, tidak sekali lagi menghasilkan pribadi-pribadi yang taat hukum, menghargai hukum, gitu ya. Bahwa mereka masuk ke dunia kerja, ya pakai suap, misalnya gitu kan, Atau orang dalam. atau ada ordal, Ada. ya, atau sekali lagi koneksi lah, misalnya gitu kan. Ya bukan karena kemampuan dia, bukan by merit system misalnya gitu kan, meritokrasi, tapi karena ada saudara, ada om, ada Pak D di situ, ya itu meskipun itu katanya sudah bukan katanya sih, tapi juga memang artinya sudah dicoba dieliminir dengan sistem tes online kan, rekrutmennya online untuk mengeliminasi intervensi yang non objektif gitu. Tapi gimana pun juga teman-teman sosial akan mengatakan itu kan cuma instrumen loh, instrumen alat, kan yang membuat alatnya bisa sama dengan sirekap lah. Berarti jadi sebenarnya masih kurang ya virtual ya di Indonesia. Ya, saya kira itu mungkin apakah itu dianggap lalu menjadi pendidikan yang Kepribadian. non formal atau informal gitu ya, karena seringkali dikatakan ya soal kebersihan, kejujuran itu mulai dari rumah katanya gitu kan, ya kan, di rumah menjadi sekolah atau menjadi pendidikan yang sangat utama. Tetapi kita tahu sekali lagi keluarga pun, orang tua pun juga punya keterbatasan dalam hal membangun virtu itu, gitu kan? Bekerja. Ya, karena ada kaitannya dengan environment kita yang lebih luas, tempat kerja, tempat bermain, ya relasi sosial yang lebih luas di luar keluarga. Kita lihat, anaknya tadinya katakanlah kalau kita menggunakan istilah keagamaan sangat alim, soleh, ya. Tapi begitu dia keluar, dia lihat temannya, wah kok kayak gitu ya. Dan dia tidak hanya menyalahkan itu, tetapi melihat itu sebagai sesuatu yang menarik. Misalnya menjadi, oh anaknya independen, otonom, merdeka, bebas, kan gitu kan. Salah satu kriteria peradaban juga kan gitu kan. Nah, kenapa gue harus sholat terus gitu misalnya gitu kan. Ya, mama papa selalu harus suruh ke gereja misalnya. Nah itu nggak ke gereja juga, ya kayaknya jago, dia pintar, baik gitu. Lalu dia meninggalkan itu. Artinya ada konteks sosial yang lebih luas juga yang berkontribusi terhadap tadi ya peningkatan virtu tadi. Jadi dari Bapak awalnya bilangnya sebenarnya perdebatan yang aksinya tuh yang lebih validnya itu adalah tentang vocation versus academic education, ya education. Di situ bagaimana pemerintah itu malah membuat clash antara education yang dari kampus mereka, jadi ada clash itu sampai masalahnya itu kurangnya virtue dari yang sarjana dihasilkan. Ya, saya kira soalnya dari bukan hanya dari itu, tapi bisa juga dari environment, ada batas dari keluarga sama education untuk bisa mempengaruhi kepribadian dari orang itu. ya, kalau kita melihat secara mungkin dalam perspektif yang juga sering dikatakan orang ekosistem pendidikan kita gitu kan, ekosistemnya seperti apa sih? Jadi kalaupun tadi soal pendidikan vokasi atau akademik, ini kan hanya soal kategorisasi jenis pendidikan, itu kan hanya jenis pendidikan. Vokasi untuk lebih mengasah keterampilan, ya, akademik mengasah intelektual, nah gitu. Tapi bagaimana dengan sikap tadi, ya? Karena kalau kita sekali lagi menggunakan ada yang disebut dengan anatomi blooming gitu ya, untuk pendidikan itu kan ada persoalan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
atau yang sering kita sebut sebagai kognitif, ya kognitif. Terus yang kedua kemudian soal skill, ya lalu yang ketiga soal attitude misalnya, atau psikomotorik. Yang kedua psikomotorik, kerja gitu kan. Pengetahuan ada tapi nggak bisa kerja, itu juga jadi persoalan kan. Bisa kerja tapi nggak ada pengetahuannya juga masalah, ya. Lalu yang kemudian itu tadi soal attitude tadi, ya sikap bahwa kerja adalah kerja, itu membutuhkan ketertiban, kedisiplinan, keteraturan misalnya, dan accountability, responsibility, itu misalnya itu adalah sikap-sikap dasar gitu kan. Nah, itu kalau kita melihat dari anatomi itu, maka bagaimana sih desain pendidikan kita kan gitu. Nah, kalau mau menekankan pada aspek pengetahuan, oke lah ke akademik. Tapi mungkin untuk saat ini kita tidak butuh orang pintar pengetahuan, tapi orang-orang yang terampil kerja. Maka perbanyaklah pendidikan vokasi. Kita munculkanlah politeknik atau SMK tadi gitu kan. Ya, ada banyak industri yang bisa mulai dari soal pertanian aja misalnya. Soal kejuruan, pendidikan kejuruan kita sebutkan untuk SMK. Untuk mengolah hasil pertanian aja. Ya, kalau musimnya mangga, ya akan oversupply. Ya misalnya gitu. Perlu keterampilan untuk mengolah pasca panen, hasil pasca panen ini. Supaya nanti misalnya ketika tidak musim, orang masih bisa juga menikmati mangga misalnya gitu kan, daripada dibuang busukan gitu. Nah ini kan perlu keterampilan ya, entah itu yang terkait dengan soal manufakturnya ataupun packagingnya ataupun juga storage-nya dan sebagainya misalnya. Itu pekerjaan keterampilan gitu. Nah itu didukung oleh pengetahuan orang-orang akademik misalnya. Kalau kamu mau mengolah itu, perhatikan misalnya soal suhu, soal temperatur, soal lokasi kan gitu misalnya gitu kan, itu pengetahuan yang muncul di akademik. Orang vokasi mengerjakannya. Ya, nah ini misalnya gitu kan. Sekali lagi mungkin negara ini tidak butuh orang pintar, ya, tapi butuh orang yang bisa kerja, ya. Atau mungkin kalau kita bisa mengatakan juga, ya kita butuh dua-duanya, tetapi yang lebih penting adalah orang yang virtualnya, IQ-nya, kepribadiannya, jujur, berintegritas, disiplin, bekerja keras, peduli dan seterusnya. Itu ya sehingga kita mungkin akan mengamini kita bisa maju kok kalau misalnya tidak ada korupsi, tidak ada penyelewengan, atau kan tidak akan ada orang miskin di Indonesia kalau misalnya kita saling peduli, gitu kan? Karena APBN kita cukup kok untuk memberi makan ya 280.000 orang, itu kan alam kita kaya kok. Hanya persoalannya adalah kekayaan yang ada di desa, orang-orang miskin itu diambil oleh orang lain kan gitu, karena mereka tidak punya cukup tadi sikap-sikap kepedulian dan kemanusiaan itu bisa jadi. Pendidikan pun saya kira termasuk pendidikan tinggi bisa kok dibuat lebih murah katakanlah gitu ya, atau lebih affordable ya, akses ke situ bisa. Kalau kita sekali lagi kalau pengelolaannya benar gitu ya. Sekali lagi, kenapa Eropa bisa, Jerman, Belanda misalnya gitu ya, bisa tanpa uang kuliah, ya, perguruan tinggi kan hal yang sangat krusial gitu. Kalau mereka masuk ke pendidikan politeknik, ya, atau kalau di apa namanya di Australia itu istilahnya TAFE gitu, ya technical apa gitu ya, itu pendidikan kejuruan itu bikin ada yang jurusan bakery gitu ya, membuat roti atau apa segala macam, itu jadi keahlian yang luar biasa gitu kan. Lulusan sarjana nggak bisa membuat itu gitu kan. Ngolah daging misalnya gitu kan, ya mau daging kambing atau daging sapi, daging ayam, itu perlu keahlian tersendiri. Ya. Atau untuk untuk Bandung oke lah, ada banyak kreativitas untuk mengolah makanan gitu kan, itu juga satu hal yang luar biasa. Tapi sebagian besar saya kira lebih spontanitas, trial and error kan gitu kan, bukan hasil sebuah desain
kebijakan dan pendidikan yang integrated, yang sistematis. Ya. Adaptif juga. Udah kayaknya ya. Jadi makasih apa ya udah bisa interview sama kita ya Pak tentang education Indonesia. Terima kasih untuk mengundang saya. Jadi sebenarnya banyak banget masalah di Indonesia. Banyak. Ya saya katakan saya 8 tahun ya memimpin universitas ini dihadapkan pada persoalan ini, dan tentu tidak akan bisa diselesaikan secara parsial individual. Unpar tetap mencoba melakukan yang terbaik. Ya, selain knowledge tadi, kognitifnya, ya kita juga coba membekali dengan skill, ya psikomotorik gitu ya. Tapi juga yang selalu kita coba tekankan juga adalah soal virtue dan sikap itu. Ya, satu hal yang saya kira menjadi keunggulan Unpar misalnya adalah sikap toleran dalam kemajemukan kita, ya pluralitas, ya dalam sikap saling menghargai satu sama lain. Ya, itu saya kira menjadi kelebihan Unpar yang mungkin juga dibangun lewat pergaulan seperti ini, ya aktivitas baik di kelas maupun di luar kelas, ya tidak ada sekat-sekat atau tidak ada fragmentasi yang bisa mengatakan oh ini kelompok ini, itu kelompok itu dan seterusnya, lalu tidak saling mengenal, dan karena tidak saling mengenal tidak saling menghormati juga. Nah itu saya kira Unpar tetap berusaha untuk itu. Skill tetap diupayakan untuk terus ditingkatkan. Yang salah satunya dulu itu maunya adalah misalnya digital literasi, keterampilan teknologi digital ini, ya. Lalu juga ada digital literasi lain juga yang kita perlu sebenarnya belajar tahu soal keuangan. Ya, saya kira Sultan tidak terlalu pintar mengelola keuangannya. Kalau Andrew pasti sangat pintar dia. Ya. Artinya kan bukan hanya sekadar income dan outcome gitu kan, ya. Tapi antara pendapatan dan pengeluaran gitu. Tetapi juga ada upaya-upaya kreatif juga yang membuat katakanlah kita bisa bukan hanya survive tapi juga bisa growing gitu. Pengelolaan keuangan saya kira sangat penting. Ya, literasi. Saya sangat tidak literal, ini tidak sangat illiterate saya dalam hal keuangan. Ya. Orang kan sekarang bicara soal Bitcoin gitu kan, fintech, ya soal main di saham atau main macam-macam gitu kan. Itu bagian dari literasi keuangan. Jadi itu pesan bagi Bapak ya? Ya, artinya kita perlu sekali lagi dalam konteks skill, ya kita perlu selalu meningkatkan keterampilannya. Ya. Sekali lagi digital literasi. Ya. Kalau dulu juga kita mengatakan communication skill, itu sangat social skill. Ya, social skillnya ya. Lalu kemudian juga mungkin yang terkait dengan finance skills juga literasi juga. Ya. Itu untuk generasi muda sekarang. Ya. Jadi segitu saja dulu ya Pak ya. Terima kasih. Makasih banyak ya, Pak. untuk generasi Nusantara, generasi yang cemerlang, menjelang Indonesia emas, ya tetap tangguh, maju, ya, and become leaders. Ya, selamat.